Apa itu? Cumi bunting itu ya? Wow, ngiler banget. Bikin aja. Bulan puasa bikin ngiler aja. Sekalian mau bikin menu buka puasa, well. Ini cuminya jumbo banget, kulitnya kopet-kopet aja. Lanjut dicuci bersih. Nah, siapkan tahu Cina juga buat isinya. Tahu bejak-bejak aja begini. Nah, setelah udah halus kita tambahin bawang putih bubuk, lada bubuk, garam, penyedap rasa, dan telur 2 butir. Lanjut aduk-aduk aja sampai merata begini. Lalu masukin ke perut cuminya. Nah, setelah udah agak penuh begini, masukin kepalanya dan kita kunci begini. Tusuk sampai rapat mungkin, dipastikan nggak ada yang rembes. Lanjut masukin ke langseng, kita kukus. Oh ya guys, waktu udah mepet banget, udah dikit lagi buka puasa. Aku mau bikin es semangka India aja. Semangka yang udah dikupas kita bejek-bejek begini aja, well. Nah, yang ini nggak boleh ketinggalan, yaitu nata wong koko. Bener-bener isinya banyak banget. Ini langsung tuang aja, nggak usah pakai sirup, karena nata wong koko udah ada sirupnya, well. Tuang semua dan aku tambahin biji selasi dan tambahin es batu, lalu diaduk-aduk sampai merata. Bikinnya simple, set-set, tuang di gelas, langsung buka puasa, masukin ke mulut, mungil. Rasa segernya tuh bener-bener nyegerin banget, dan nata wong kokonya tuh enak banget, kenyal-kenyal. Nah, cumi bunting udah mateng. Lanjut kita siapkan bumbunya, cabai-cabain dan bawang merah, bawang putih. Tambahkan daun jeruk biar ada wanginya. Setelah udah halus, lanjut kita tumis. Masukin semua bumbu yang udah dicoper. Tambahkan batang serai dan daun salam. Lada bubuk, gula dan penyedap rasa. Kongserang-kongserang lalu masukin cumi buntelnya. Aduk-aduk lalu tambahin air sedikit. Diamkan sampai mendidih dan meresap bumbunya. Cumi buntelnya bener-bener ngebuntel banget. Lanjut aku belah aja jadi 2 begini. Wow, keren banget. Ambil sebelah, masukin dulu ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, sumpah. Minuman atau desertnya sejoli banget dengan nata de coco, well. Kalau Cia lagi makan ayam ricis tuh jadi ngiler aja loh. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aku siapin ayamnya 1 ekor, well. Aku potong-potong buang ceker dan kepalanya. Dan aku belah jadi begini aja, well. Aku persin dulu pakai jeruk lemon. Dan aku gerusin juga oregano. Udah halus taruh di piring. Tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, paprika bubuk, garam, kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Lalu kita tabur-taburkan aja ke ayamnya. Taburkan merata ke setiap selangkangan. Dan dibalur-balurkan sampai merata. Tambahkan juga margarin yang udah cair. Dan tambahkan juga susu full cream. Nah, apabila udah kerendam seperti ini kita tutup. Kita marinasi 1 malam aja. Teret, udah 1 malam. Dia tuh kayak bumbunya menyerap gitu, well. Nah, ini tepung serbaguna. Ayam lentangkan di tepung serbaguna. Lalu dimandiin pakai tepung serbaguna itu, well. Nah, kalau begini siap dipanggang. Nah, aku pakai Mito Avos, kombinasi oven dan air fryer. Ini bener-bener desainnya bagus banget loh, guys. All in one, berkapasitas 18 liter. Ini tuh bisa bikin keripik dari buah, sayur, bisa ini. Tapi semuanya bisa nih, bikin kue, manggang ayam. Pokoknya ini komplit bisa semua. Aku pakai grill bag, suhu 180, durasi 60. Ini tuh udah kelihatan mateng banget, guys. Tapi aku pengen crispy, jadi aku tambahin saus lagi. Terus aku air fryer lagi, durasi 10 atau 20. Nah, ini matang sempurna banget, ngiler, well. Langsung aja aku potek, tuh kan. Ini tuh matangnya bener-bener sempurna banget. Sampai di dalam tuh bener-bener matangnya merata, sempurna banget, guys. Wow. Dan aku cocolin aja pakai saus keju. Masukin ke mulut mungil tuh. Sariawan ini ganggu aja. Tapi bener-bener enak banget loh. Blakutak sontong jumbo banget, well. Oh, blakutak sontong kok pinggirannya kayak kembang ya. Beli di pasar ikan 60.000 sekilo. Pas banget dapetnya yang jumbo. Biar nggak habis kita persin jeruk nipis, lalu blek aja tengahnya dan dibendet begini, buang kotorannya. Ini blakutak makannya apaan sih ya? Nah, ambil batoknya juga. Lanjut kita cuci sampai bersih aja, well. Ini ada apanya? Tawon apa ini ya? Serem banget. Lanjut aja blakutak sontong yang jumbo ini kita rebus dulu. Pokoknya puas banget makan blakutak ini. Cabai rawit, cabai pedas kita masuk-masukin. Bawang merah, bawang putih, daun jeruk masuk juga. Pokoknya pedas ini biar mulutnya lumer. Karena cuaca lagi nggak menentu, mana aku sering makan makanan yang berminyak, pedas. Jadi aku selalu nyediain Cooltopia, guys. Perpaduan rasa lemon dan lainnya yang cool. Bisa meredakan panas dalam juga loh. Desainnya cocok banget buat anak muda, well. Jadi aku kayak berasa muda lagi. Lanjut ke blakutak sontongnya, well. Nah, blakutak sontong udah mateng, kita iris-iris, kita belah-belah begini aja. Tahap berikutnya kita masak bumbunya. Bumbu ditumis aja, tambahin lada bubuk, garam,
kaldu bubuk dan gula. Lanjut dikongsrang-kangsreng hingga cakidot banget. Terus biarkan sampai meresap bumbunya. Sengaja aku biarin satu nggak diiris-iris. Karena aku pengen rasain makan besar, well. Sebenarnya nasi udah mateng tuh. Enak banget. Kalian wajib stok Kultopia biar stay cool with Kultopia. Rame banget nih candy salmon. Oh, salmon gitu kayak jadiin permen. Nggak di dalam negeri, nggak di luar negeri, lagi rame banget masa. Aku coba mau bikin salmon di sini tuh yang lonjoran langka banget loh, guys. Salmon aku iris-iris kotak begini. Ini gula aren atau gula merah yang udah dicacak-cacak, tambahin gula putih, aduk-aduk. Ya kan dibikin permen, difermentasi gitu. Nah, gulanya kita peperkan sampai ke sela-selanya, sampai merata pokoknya. Nah, terus aku bungkus plastik bener-bener sampai rapet banget, berlapis-lapis. Nah, terus taruh kulkas selama 24 jam. Nunggu salmon jadi permen, aku mau ngemil dulu yaitu Kangeler Crispy Chicken Nugget Stick. Isian dagingnya tebel banget. Nah, ini snack jagung, guys. Aku remuk-remukkan begini aja. Taruh di wadah kotak seperti ini. Lalu tuang-tuangkan ke nugget sticknya. Tambahkan lagi dan tuangkan lagi bubuk cabe. Kira-kira secukupnya aja, well. Lanjut tutup dan shake-shake begini, well. Bener-bener sampai mencampur banget, lalu tuang di piring. Terakhir kita taburkan bubuk nori, bener-bener sampai ngiler begini, well. Nah, inilah cemilan nugget stick, guys. Kayaknya enak, coba aja masukin ke mulut mungil. Ini nuggetnya enak banget, crispy. Terus ngedaging juga. Jadi cemilan bikin kenyang, guys. Udah gitu bahan cemilannya tuh gampang banget nyarinya di minimarket terdekat loh. Buatnya gampang, 5 menit aja langsung dicemil. Nah, ini candy salmonnya. Ini 24 jam udah taruh di kulkas. Jadi dia tuh kayak mencair gitu, guys. Langsung aja dibuka tuh. Wow. Dia tuh kayak jadi kinclong begini ya tuh. Ini tuh prosesnya bener-bener lama loh. Nah, langsung cuci aja di air es. Pasti harganya mahal candy salmon ini di luar negeri. Karena dari bahannya mahal, prosesnya ribet. Habis itu kita lap-lap pakai tisu sampai kering. Ini tuh kayak inget bikin manisan gitu loh. Keringin lagi, aku taruh di kulkas selama 24 jam. Ini udah kepanjangan, selanjutnya di part 2, guys. Masakan ala kampung ini emang enak banget, well. Nagih banget karena makan magic, well. Kali ini aku masak kangkung dan cumi. Pertama aku bersih-bersihkan dulu cuminya. Ini ada apanya ya tuh? Biar gak amis banget, perasin jeruk lemon dan cuci bersih. Lanjut ke numis kangkung. Kangkung petik-petik lalu cuci bersih. Dan siapkan bumbu-bumbunya. Bumbunya kayak cabai, tomat, bawang gitu ya. Dan terus gue tambahin lengkuas. Nah, ini kunci magicnya. Bumbu udah lumayan halus. Lanjut kita tumis dan kongsrang-kangsreng. Tambahin lengkuas dan garam sedikit. Ini loh magicnya. Magic lezat. Bentukannya butiran granule gitu. Bukan bubuk. Jadi lebih mudah merata dimasakan. Kita bolak-balik supaya layu. Tambahin air sedikit. Tutup, godok sampai matang. Nah, aku tuh sukanya matang lepas begini, guys. Lanjut ke masak cuminya. Cabai dan bawang iris dan tumis kongsrang-kangsreng. Masukin lagi Maggi Magic Lezat. Ini tuh penyedap all in one. Berbagai rempah alam Indonesia di satu saset ini. Nah, langsung masukin cuminya. Tutup sampai matang. Di sisi lain aku goreng cabai, tomat, bawang. Lanjut aku mau bikin sambal. Masukin Maggi Magic Lezat lagi. Ini terbuat dari bawang putih segar dan rempah alam Indonesia. Masakan jadi lezat, well. Sambal udah jadi, cumi pun udah matang. Siap disantap, well. Maggi ini rasanya magic banget. Kayak simple bumbunya gitu, guys. Yang penting pakai Maggi itu, guys. Kangkungnya tuh ya aku suka banget. Ini sih definisi makanan desa ala-ala restoran mewah, well. Kangkung, cumi, sambel. Udah sih makanan begini aja tuh rasanya tuh enak banget, guys. Makanan begini aja tuh udah enak banget. Yang pasti pakai Maggi Magic Lezat. Kertas apaan itu ya? Ih, kok licin. Oh, disobek-sobek kok lentur ya? Ternyata dari udang. Dikepruk-kepruk. Dikucur-curin saus. Apa lagi itu? Ih, enak itu. Bikin Aku siapin udangnya yang jumbo-jumbo. Lanjut udang diseset-seset, dikopet-kopet aja, well. Buang kotorannya dari buntut. Lanjut dibelah seperti ini aja, well. Nah, terus dibuka seperti ini lagi. Terus tahap selanjutnya diapain itu tadi di video? Ntar dulu, guys. Aku mau pakai Acnoway Mugwort Water Gel. Diformulasi dengan kombinasi mugwort. Formula ringan seperti air, tanpa lengket dan memiliki cooling sensation. Paket komplit moisturizer, menjaga skin barrier, melembabkan kulit dan menjaga kulitmu dari jerawat. Harga cuma 30 ribuan aja. Bener-bener Acne bestie banget. Lanjut ke udang sobeknya, well. Udang yang udah dikopet-kopet lalu dibalur-balurkan dan dikepruk-kepruk lagi seperti ini aja, well. Tuh jadinya seperti ini, guys. Lanjut oleskan margarin di panggangan. Lalu dipanggang-panggang aja seperti ini.
Apinya kecil aja biar nggak mengkirut. Jangan lupa dibolak-balik dan kucurkan saus. Jujur guys, aromanya tuh udah lezat banget. Taburkan biji wijen, taburkan daun bawang yang udah diiris. Tapi punyaku kok nggak lentur, nggak berminyak begitu ya. Tapi jujur guys, ini rasanya tuh salmon lagi. Oh, dicoba pakai wasabi tuh ya. Mbak Bumbu nggak ditelan aja. Dia jadi puyeng loh. Merah-merah apa itu Edwin? Enak banget itu kayaknya. Coba. Kulit salmon aku seset-seset, kopet-kopet dulu. Aku cocolin dulu ke kecap asin. Terus aku tambahin lagi wasabi. Kayaknya Jos mantap deh makan pakai wasabi ini. Masukin ke mulut mungil tuh. Nggak enak banget. Tenggorokan hidung rasanya ngap-ngapan. Langsung aku jejelin penawarnya Nah, mendingan dipotong-potong begini aja, well. Terus aku potong-potong aja kecil-kecil begini aja. Tambahin kayak mayones wijen sangrai gitu. Terus ini apa namanya, tobiko apa gitu. Yang katanya telur ikan itu. Wijen sangrainya kita kucurin aja di atasnya. Aduk-aduk sampai merata banget hingga ngiler banget, well. Ini sih enak banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Ini sih rasanya crunchy kriuk gitu. Jujur aku jadi doyan banget. Rasanya tuh manis, nggak ada amis-amisnya, bener-bener enak. Sambal apa itu hitam banget? Kayaknya sambal bebek Madura ya. Oh, cara bikin bumbunya kayak gini. Kelihatannya tuh enak banget. Langsung bikin aja. Langsung aja aku siapin bebeknya, well. Bebek satu ekor ini aku belinya 60.000. Ini udah bersih, tinggal dimasak aja sih. Langsung aku potong-potong aja. Aku bagi berapa ya? 6 kayaknya. Aku rebus, tambahin batang serai, lengkuas, daun salam, dan bubuk kaldu gitulah. Jujur ya, aku baru pertama ini loh masak bebek. Jadi aku bikin tingkat kematangannya lepas aja. Sekitar 30 menit lah aku rebus ini. Singkat cerita, bebek udah mateng. Air kaldu tadi aku nggak buang karena aku mau bikin bumbu itemnya. Aku ngechoppernya pakai ini, Mitoshiba Chopper CH200, hadir dengan warna baru yaitu matte black yang lebih elegan, serbaguna dan powerful, dilengkapi 3 mata pisau stainless yang tajam dan kokoh. Low watt chopper hanya 150 watt, praktis dan nyaman banget dengan 2 mode kecepatan. Hasilnya bagus banget, dijamin awet dan tahan lama. Dengan beberapa detik aja dengan satu sentuhan, hasilnya benar-benar lembut dan halus seperti ini. Mitoshiba udah paling ngerti, well, bikin masak jadi simple dan hasilnya spesial kayak gini. Lanjut ke pembuatan sambal hitamnya. Air rebusan bebek tadi kita eksekusi lagi. Tambahkan garam, lada bubuk, penyedap rasa, dan gula. Bumbu yang dicoper tadi masukin. Ini tuh nggak ditambahin minyak loh guys. Nah, ini saya tambahin bumbu rawon, tambahin juga bumbu soto. Udah, dia langsung diaduk-aduk aja sampai mengesat. Sambil bumbu mengesat, bebek digoreng-goreng. Karena kan bebeknya udah mateng, jadi nggak usah kriuk-kriuk banget gitu. Yang penting luarnya doang kelihatan crispy. Bebek goreng diangkat, bumbu pun udah mengesat. Tuh, dia tuh jadi kelihatan hitam begitu guys. Langsung aja di atas nasi yang anget. Paha bebek lentangkan, guyur dengan sambal hitam. Weh, ini sih maco banget pokoknya. Nasi masih hangat, makan dengan cara diuel-uel seperti ini. Masukin ke mulut mungil tuh. Pokoknya rasanya tuh majito banget. Lezat dan bergizi banget gitu, well. Bener-bener melendung. Pada melendung. Udang balon terlupakan, well. Oh, tentu tidak, well. Aku nggak tahu nih masih inget atau lupa ini bikin udang balon. Karena udah 3 abad, well, nggak nengok-nengok udang balon. Coba ya aku bernostalgia lagi bikin udang balon. Udang yang udah dikopet-kopet ke seset-seset begini aja. Cuci lalu keringkan. Lalu kita taburin dengan bumbu-bumbu terserah kita gitu. Nah, aku pakai tepung kentang dan tepung terigu. Masukkan baking powder, putih telur dan minyak sayur. Kasih bumbu lah biar ada sedep-sedepnya. Adonan ini aku nggak pakai takar-takaran gitu, guys. Sarsor taruh aja. Pokoknya pakai feeling aja. Nah, ini udang pertama, celupkan dan balurkan. Nah, sekitar seginilah ya. Tes minyak dulu, pastikan panas. Dan sor udangnya. Tuh kan ntar langsung melembung tuh. Ini kok malah nggak melembung, ini sialan. Oh, ini minyaknya kurang panas, ini kurang ajar. Bantet tuh jadinya kan. Nah, biarkan minyak panas sampai ngebul. Dan powong. Terjadi lagi deh udang balon. Jadi triknya minyak harus panas banget. Jadi adonan kayak putih telur, baking powder, minyak dicelupin ke minyak panas tuh jadi kaget gitu guys. Kalau minyak udah panas banget kita kecilin apinya. Nah, udangnya tuh harus kering begini tuh, jangan lembab. Kalau udangnya lembab akan menghasilkan udang yang bantet, well. Apalagi kalau adonannya agak kental, terus ngocoknya tuh agak lama gitu. Nanti hasil melendungnya tuh rapi kayaknya. Nah, terobati sudah kerinduanku dengan udang balon ini. Dan rasanya sama kayak udang balon yang dulu itu, well. Enak.